dengan adanya kondisi ini juga mendorong kita untuk bagaimana cepat beradaptasi dengan teknologi, sehingga itu juga membantu kita ke depan di dalam pemantauan-pemantauan mangrove di Indonesia yang secara umum ini degradasinya juga cepat begitu, sehingga sangat membutuhkan teman-teman di berbagai daerah di Indonesia untuk membantu di dalam pemantauan kondisinya. Hal yang ketiga dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, nah, kita di LIPI ini sementara membangun bagaimana jiwa korsa, jiwa korporat ini. Nah, saya berharap lewat pelatihan ini juga teman-teman peserta dapat membangun kemitraan yang baik, bukan saja dengan LIPI, tapi sesama peserta di dalam studi-studi untuk ekosistem mangrove ke depan. Karena jaringan-jaringan ini perlu kita perkuat. Nah, tapi untuk memperkuat itu kita harus saling mengenal, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Karena sebenarnya kekuatan utama di dalam pelaksanaan riset itu ada di sumber daya manusia. Ya, jadi hari ini lewat pelatihan ini memang kita akan belajar tentang ilmunya mungkin di sana, hal-hal yang berhubungan dengan teknologi yang akan dipakai, tapi sebenarnya itu sangat tergantung pada sumber daya manusia. Jadi rekan-rekan peserta ini sangat saya inginkan untuk dapat membangun semangat korporat di dalam monitoring mangrove ekosistem. Saya mau bilang terumbu karang, tapi anyway mungkin di dalam ekosistem pesisir secara keseluruhan. Bapak Ibu, jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa mungkin kita juga perlu bersama dengan teman-teman P2O membangun yang namanya konsorsium untuk riset mangrove di Indonesia. Dan lewat pelatihan ini, karena ini kita membangun jaringan dan lewat teknologi yang kita gunakan, berarti ini mungkin metodologinya akan menjadi baku, terstandarisasi, sehingga kita dapat sama-sama melakukan sesuatu secara baik dengan kualitas data yang baik untuk kepentingan kita bersama tentunya. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat melaksanakan pelatihan, dan dengan memohon ridho dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka dengan resmi kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan mangrove. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ogi untuk sambutannya serta pembukaannya juga secara resmi. Baik Ibu dan Bapak sekalian, dengan demikian kita secara resmi sudah mulai memasuki pelatihan pemanfaatan teknologi dalam monitoring mangrove untuk kali ini. Namun sebelum kita berpindah ke agenda selanjutnya, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama dulu. Mohon dibantu Pak TB untuk bisa men-screenshot, dan kami mohon untuk Ibu dan Bapak semuanya tolong diaktifkan videonya ya. Kita akan foto bersama dahulu. Oke, mohon aba-abanya Mas TB. Baik, silahkan tunjukkan persona Bapak Ibu semuanya. Bagi yang sedang berada di rumah mungkin bisa dilepas maskernya, karena sudah hampir 7 bulan kita menutup senyum kita di hadapan teman-teman kita. Asik. Mudah-mudahan dengan senyum kita hari ini bisa membawa perubahan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga tercinta kita, karena senyum adalah ibadah. Baik, tunjukkan pesona Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya akan langsung upload di grup peserta ya. Oke. Dan untuk yang kedua, untuk halaman kedua,
Silakan diaktifkan. Ini Bapak Putu Sugiana belum aktif ya, Bapak atau Ibu ya? Mohon ditunjukkan Bapak Ibu. Jangan malu-malu karena kita saling berjauhan, tidak saling dekat-dekatan. Tadi sudah saya chat Pak, jadi katanya ada gangguan dengan ininya, komputernya, webcamnya. Segera lekas sembuh untuk komputernya ya Pak. Baik, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya Bapak Ibu, dua lagi dengan gaya bebas, freestyle, tunjukkan gayanya masing-masing. Kameranya terbatas di laptop. Tunjukkan gaya yang berbeda dengan teman-teman di sekitar Anda. Teman-teman yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi di halaman keduanya belum. Oke. Untuk halaman yang kedua, silakan dengan gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, Korea dong, kayak Korea. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Mas TB, terima kasih banyak guidance-nya. Cocok deh buat pengarah gaya ya. Oke, baik Ibu dan Bapak sekalian, untuk agenda selanjutnya yaitu penjelasan teknis terkait pelatihan dan pengarahan program. Jadi nanti ke depan akan dijelaskan terkait masalah tata tertib pelatihan, terus kemudian juga pengarahan dari tim LMS dan juga pengarahan dari tim pengajar. Mungkin untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Mas Yunus ya untuk menginformasikan terkait tata tertib pelatihan. Silakan Mas Yunus. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sofi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin saya share screen ya. Silakan Pak. Ya, mohon infonya apakah memang sudah bisa dilihat? Oke, sudah lagi connect proses, tapi belum. Lagi proses, masih Pak. proses. Baik. Sebentar. Sudah bisa Mbak Sofi? Masih belum kelihatan sih di tempat saya Mas Yunus. Masih proses. Sudah. Ya, sudah. Oke, silakan. Oke, baik. Saya slideshow ya. Sebentar ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu ya, saya coba intro dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta pelatihan pemanfaatan teknologi dalam monitoring mangrove ya, yang alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Dr. Augie Syahailatua, Kepala Puslit Oceanografi LIPI, dan sebelumnya sudah ada sambutan juga dari Bapak Arthur Aryo Lolono PhD, PLT Kepala Puspindiklat LIPI. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon izin ya Pak Augie, Pak Arthur ya memberikan sedikit pengarahan terkait pelatihan dan juga pengarahan program gitu ya. Apa dan bagaimana program ini akan berlangsung. Ya, mohon izin saya Yunus dari bidang diklat Puspindiklat LIPI. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Pak Tribudi Suarsono yang akan menjelaskan lebih detail lagi terkait apa itu Learning Management System, platform yang kita pakai dalam e-learning pelatihan ini, begitu ya. Baik. Okay. Masih belum bisa ini ya, belum bisa slideshow ya. Oke, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, seperti judulnya, pelatihan kita adalah pelatihan pemanfaatan teknologi dalam monitoring mangrove yang insya Allah akan berlangsung dari tanggal 16 hari ini sampai dengan
22 Oktober 2020. Baik. Ya, Bapak Ibu, saya yakin sudah membaca juga dalam LMS ya, terkait dasar hukum pelatihan kita. Ya, ada beberapa dasar hukum, antara lain adalah keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ya tentang pedoman umum pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya. Ada juga keputusan Menteri Lingkungan Hidup terkait kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan ekosistem mangrove. Ada juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan lain sebagainya, sampai dengan terkait pelatihan itu sendiri. Kita memang berkiblat pada LAN ya, Lembaga Administrasi Negara, dan dalam hal ini salah satu dasar hukum dari LAN adalah Peraturan LAN Nomor 5 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Begitu. Ya. Ya. Nah, ini deskripsi singkat tentang pelatihan kita ya, monitoring mangrove yang kita mulai pada hari ini, yaitu membahas tentang kompetensi teknis di bidang pengantar pengolahan citra satelit dengan QGIS ya, dan analisis persentase tutupan kanopi mangrove dengan metode hemispherical photography dan penggunaan monitoring mangrove dalam analisis struktur komunitas mangrove ya. Dan tujuan ya, kita beralih ke tujuan ya, pasti pelatihan kita ada tujuan, dan dalam hal ini ada tujuan umum dan tujuan khusus ya Bapak Ibu, di mana tujuan umumnya adalah kita mengharapkan para peserta itu mampu menggunakan teknologi dalam melakukan monitoring mangrove dengan benar, dan untuk tujuan khususnya kita ingin sekali ya para peserta itu mampu mempraktikkan pengolahan citra satelit dasar dengan QGIS ya, melakukan analisis data presentasi tutupan kanopi mangrove, dan menggunakan monitoring mangrove dalam analisis struktur komunitas mangrove di Indonesia. Dan nanti setelah kami ya dari bidang Diklat Pusbin memberikan overview dan pengarahan program terkait LMS, nanti akan ada tim substansi oleh Pak Eka ya, Pak Yaya, yang akan menjelaskan detail terkait substansi pelatihan materi-materinya ya. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui ya Bapak Ibu sebagai peserta terlebih dahulu sebelum mendaftar kemarin kan sudah membaca flyernya juga ya. Di sana juga tertulis ya terkait persyaratan umum peserta. Ini normatif sekali sebenarnya ya. Tapi yang paling penting adalah menurut kami latar belakang gitu ya, latar belakang pendidikan, yaitu S1 di bidang botani atau ekologi laut. Ini inline ya, linear sekali dengan tema pelatihan kita terkait monitoring mangrove gitu ya. Selain itu ya normatif ya, kita skip saja. Dan untuk persyaratan khusus memang ini sudah disepakati ya oleh tim substansi, terutama dari tim P2O, bahwa para peserta itu harus mampu mengoperasikan word processing dan spreadsheet, ada juga mengoperasikan perangkat lunak QGIS, dan sebagai tambahan persyaratan administratif ya, harus melampirkan surat usulan dari instansi atau lembaga. Dan memang seperti yang sudah tertera pada flyer ya di awal, bahwa pelatihan ini akan mengakomodir 30 orang peserta ya, seperti yang sudah kita sepakati ya, 30 orang sudah dipilih begitu untuk mengikuti pelatihan ini. Ya. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke kurikulum dan mata pelatihan. Ini saya menyampaikan secara at glance saja ya. Ya, karena Bapak Ibu nanti akan langsung praktek ya dengan LMS-nya. Ya, adapun mata pelatihan yang sesuai dengan kurikulum pelatihan ini antara lain ya, dengan total 42 JP ya, bisa dijabarkan ya, pengarahan teknis penyelenggaraan pelatihan dan building learning commitment ini adalah satu paket ya. Hari ini pembukaan, overview pelatihan dan pengarahan program itu sudah include dalam pengarahan teknis dan building learning commitment ya. Selanjutnya ada pengantar pengolahan data spasial dengan QGIS, nanti dengan fasilitator ya, ini karena ini terkait substansi. Setelah itu juga nanti ada pengantar pengolahan data spasial,
analisis data persentase tutupan kanopi mangrove dan lain sebagainya sampai ada evaluasi program pelatihan dan hari terakhir di tanggal 22 Oktober akan dilaksanakan penutupan. Dan ini adalah masuk pada cakupan mata pelatihan sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh Widya Iswara Pusbindiklat LIPI begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke metode pelatihan, Bapak Ibu. Ya, secara ringkas kami sampaikan bahwa pelatihan monitoring mangrove kita menggunakan model distance learning atau pembelajaran jarak jauh ya melalui sistem e-learning dengan menggunakan learning management system. Pusbindiklat LIPI ini adalah platform baru, Bapak Ibu, di tengah masa pandemi ya, arahan dari LAN sebagai induk lembaga diklat ya, untuk melaksanakan capacity building dalam bentuk pelatihan itu dengan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sudah beralih ya, tidak lagi ke model klasikan tatap muka, tapi dengan metode e-learning, dan dalam hal ini Pusbindiklat LIPI sudah mewadahi melalui platform learning management system ya, dengan alamat di elearning.lipi.go.id. Dan metode pelatihan yang kita gunakan untuk pelatihan monitoring mangrove ini ada asinkronus dan sinkronus ya, dua metode ini kita lakukan ya. Secara ringkas asinkronus itu intinya adalah pembelajaran mandiri Bapak Ibu ya, melalui media video pembelajaran gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengunduh begitu ya, mendownload dulu, terus membaca, menonton video tutorial dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga metode sinkronus ya. Apa itu metode sinkronus ya? Intinya metode sinkronus itu adalah pengganti klasikal tatap muka tapi melalui virtual. Dalam hal ini seringkali yang lazim digunakan adalah Zoom meeting ya, seperti sekarang begitu ya. Dan durasi pelatihan kita adalah 5 hari ya, 5 hari kerja dari tanggal 16 ya. Nanti lanjut lagi di tanggal 19 sampai dengan 22 Oktober 2020 gitu ya. Dan ini sequence pelatihan ini sebenarnya penjelas saja dengan kurikulum tadi ya. Pembukaan gitu ya, ada 1 JP gitu ya, ada sinkronus ya hari pertama, dan asinkronusnya nanti setelah pengarahan program. Nanti ada asinkronus pembelajaran mandiri Bapak Ibu terkait pengantar pengolahan data spasial dengan QGIS ya. Nah, nanti lanjut lagi kita di hari kedua di tanggal 19 ya dengan materi pengantar pengolahan data spasial dengan QGIS, ini lanjutan ya. Lalu di hari ketiga ada pengantar pengolahan data spasial dengan QGIS juga, dan itu tatap muka ya. Nanti pembelajaran mandiri di hari ketiganya terkait analisis data persentase tutupan kanopi. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, asinkronus pada hari, let's say ya, hari ini misalnya, pembelajaran mandiri pada hari ini, nanti untuk pembelajaran tatap muka lewat Zoom meetingnya untuk besok begitu ya. Jadi memang sengaja para peserta diberi waktu untuk pembelajaran mandiri ya, supaya nanti pada saat Zoom meeting ya tatap muka dengan pengajarnya besok itu para peserta sudah paling tidak sudah membaca dan sudah mengerti gitu ya, untuk memahami nanti lewat proses penjelasan dari pengajar dan diskusi tanya jawab tentunya begitu ya. Dan pada hari kelima ya sinkronus terkait penggunaan monitoring mangrove dalam analisis struktur komunitas mangrove, dan kita tutup dengan penutupan ya. Penutupan seremonial ya seperti pembukaan pada hari ini ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu para peserta untuk mengisi evaluasi indeks kepuasan masyarakat ya, atau IKM yang kita kenal ya. Ini untuk perbaikan ya pelayanan pelatihan yang dilakukan Pusbindiklat LIPI begitu ya. Ya.
Nah, ini yang penting Bapak Ibu, tata tertib ya. Saya buat umum saja ya. Tata tertib yang Bapak Ibu para peserta harus ikuti ya dalam pelatihan monitoring mangrove ini sebenarnya tidak sulit ya, asal komitmen ya. Makanya kita menggunakan istilah bagaimana membangun learning komitmen belajar gitu ya. Ya, antara lain ya tata tertib yang sudah kita set up adalah manajemen waktu Bapak Ibu ya, tepat waktu dalam pembelajaran melalui LMS Puspindiklat LIPI. Nah, tadi juga kan sudah ada studi kasus ya, beberapa orang yang agak telat begitu ya, ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Semoga pengalaman ini tidak terjadi lagi di hari kedua dan selanjutnya begitu ya. Ya kami memahami ya karena memang ada kendala di jaringan internet dan lain sebagainya, ya sangat terbuka kemungkinan ya Bapak Ibu terlambat untuk bergabung di LMS. Tapi apapun itu ya harus bisa diantisipasi begitu ya, karena itu juga sebagai bentuk komitmen gitu ya, komitmen belajar begitu. Ya selanjutnya ya Bapak Ibu para peserta harus membaca dan mengikuti semua instruksi pembelajaran dan panduan pada LMS ya sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Jadi diminta untuk mengunduh silakan unduh ya, diminta mengisi daftar hadir silakan isi, menyelesaikan tugas juga ini yang paling penting ya, menyelesaikan tugas silakan diselesaikan tugas, tapi ya tolong manajemen waktunya ya sampai dengan jam berapa gitu ya harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi jangan sampai nanti minta kompensasi begitu ya ke para pengajar. Jadi ya saya pikir tidak begitu baik begitu ya kalau misalnya kita sudah set up waktu jam sekian gitu ya harus bisa mendisiplinkan diri begitu ya. Dan yang terakhir mohon untuk mengisi evaluasi begitu ya. Jadi di paling ujung LMS itu nanti pengunduhan sertifikat dan Bapak Ibu tidak akan bisa mengunduh sertifikat kalau rentetan yang sebelumnya itu belum terselesaikan. Nah, begitu ya. Selanjutnya tata tertib kita adalah penyiapan diri dalam mengikuti sesi virtual class ya melalui Zoom meeting. Ini yang kita sebut synchronous learning ya. Dan mohon untuk tidak telat ya Bapak Ibu, mohon paling tidak 15 menit sebelum acara atau virtual class dimulai Bapak Ibu sudah bergabung begitu ya. Dan kita sepakati saja kita semuanya bahwa ketika sesi virtual class ya berlangsung, mohon untuk mengaktifkan fitur video ya, kecuali bagi Bapak Ibu yang memang terkendala di videonya baik tidak apa-apa begitu ya. Dan mohon mengikuti aturan dari para pengajar ya. Untuk waktu coffee break-nya jam berapa misalnya, waktu sholat misalnya ya monggo silakan nanti para pengajar yang akan mengkomunikasikan ke para peserta begitu ya. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah kesiapan. Jadi mohon karena kita lewat e-learning, jadi memang jaringan atau koneksi internet itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi ya harus make sure ya dipastikan bahwa tidak ada kendala pada jaringan internet Bapak Ibu masing-masing ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang online di kantor atau ada juga yang online di rumah ya. Make sure saja tidak ada kendala di situ begitu ya. Ya. Terima kasih ya dari saya terkait overview pelatihan dan pengarahan program secara ringkas, dan selanjutnya Pak Tribudi Suarsono akan menjelaskan lebih detail lagi terkait Learning Management System atau LMS ya. Silakan Pak Budi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya Mas TB ya Pak Budi. Silakan. Oke, baik, ini giliran saya ya Mbak Sophia. Sebentar. Coba share screen-nya dulu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah aman Mas. Baik. Oke, mentari terbit sebelum tinggi, baru sejangkal sepanjang hari. Assalamualaikum, selamat pagi.
Selamat bertemu di pelatihan ini. Asik. Pergi ke sawah memotong padi. Padi dibeli juragan Lenong. Perkenalkan, nama saya Budi. Asli dari Cibinong. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta pelatihan. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan panduan singkat. Mungkin beberapa hampir semuanya peserta sudah bisa mengakses pelatihan melalui e-learning ini dan sudah bisa masuk Zoom. Ini berarti peserta sudah paham akan LMS ya berarti ya. Jadi apa perlu masih diterangkan lagi atau gimana ini? Baik, ya, Pak TB bisa dijelaskan Pak, ada salah satu peserta yang agak kesulitan untuk mengisi daftar hadir nih Pak. Oke, masih ada yang kesulitan ya untuk yang mengisi daftar hadir. Baik, lanjut saja untuk panduannya. Ya, Bapak Ibu saat pertama mengakses LMS ini bisa melalui elearning.lipi.go.id seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan semuanya. Ini bisa oleh seluruh browser, baik itu Firefox, Mozilla, Opera, Internet, dan Opera. Bisa juga diakses melalui handphone. Bagi Bapak Ibu yang memang bisa mengakses melalui handphone, bisa diakses melalui handphone. Cuman kalau tampilan di handphone itu agak kecil nantinya ya, karena menyesuaikan dengan screen yang ada di handphone. Ini statusnya kita masuk ke elearning.go.id. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nama dan password yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari Mbak Tami semalam ya. Ini memang malam karena kami setting Bapak Ibu, karena pelatihannya tanggal 16, jadi Bapak Ibu baru bisa masuk ke e-learning ini pada pukul 23.59 semalam. Sebetulnya akses sudah terbuka secara otomatis. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bisa mengakses pelatihan pemanfaatan teknologi. Jangan khawatir karena akun Bapak Ibu akan langsung masuk ke pelatihan pemanfaatan teknologi. Jadi tidak akan diarahkan ke pelatihan yang lain. Jadi setelah melihat tanda foto pelatihan pemanfaatan teknologi dalam monitoring mangrove, ini bisa langsung diklik saja dan Bapak Ibu akan dapat banyak, di bawahnya akan terlihat beberapa aktiviti yang memang harus Bapak Ibu ikuti selama mengikuti pelatihan melalui e-learning LIPI. Nah, di sini software mungkin Bapak Ibu tadi sudah mengunduh beberapa software, ada QGIS, ada software R, ada software R Studio, dan juga software Imagy. Nah, ini Bapak Ibu, bagi yang sudah mengunduh software QGIS, Bapak Ibu akan bisa melanjutkan ke software R atau Studio. Dan setelah mengunduh software R dan R Studio, Bapak Ibu bisa mengunduh software Imagy. Dan ini akan otomatis tercentang. Checkboxnya ini akan otomatis tercentang. Apabila tidak tercentang, ini silahkan di refresh browsernya, nanti akan otomatis tercentang dan itu baru bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya Bapak Ibu. Jadi ini yang software ini kita sebut aktivitas. Nah, bagaimana menerapkan presensi kehadiran? Mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang memang agak kesulitan ya untuk menerapkan presensi kehadiran. Bahkan tadi pagi pun juga saya coba, ternyata bermasalah. Akhirnya saya coba pagi-pagi dan saya coba ubah lagi, saya betulkan. Ya alhamdulillah bisa masuk dengan baik teman-teman. Nah, ini bagaimana sih cara menerapkan daftar hadir? Setelah Bapak Ibu tadi mengklik ikon presensi daftar hadir, presensi kehadiran peserta, Bapak Ibu akan mendapatkan arahan seperti ini di website dan tinggal langsung klik submit attendance.
Nah, ini akan ada diminta password ya Bapak Ibu. Jadi masukkan password yang sudah diberikan. Ini ada keterangannya hadir, terlambat, sakit, absen. Ini kami buat seperti ini. Kalaupun seandainya nanti memang ada beberapa rekan yang tidak bisa masuk karena mungkin aksesnya terlambat ya. Karena kami setting ini pukul 6 pagi presensi sudah bisa dibuka, Bapak Ibu sudah bisa mengakses presensi. Dan waktu kehadiran ini kami berikan waktu 150 menit dari jam 6, berarti kalau kita mulai jam 8 itu masih ada waktu bisa menerapkan daftar hadir. Dan 190 menit untuk yang akses terlambat ini masih bisa join. Dan selanjutnya ini setelah waktu 200 menit berjalan dari pukul 6, ini Bapak Ibu mohon maaf ini tidak bisa menerapkan daftar hadir. Jadi kalau seandainya gimana kalau tidak bisa menerapkan daftar hadir, Bapak Ibu tidak bisa mengakses activity berikutnya, yaitu activity video conference. Jadi ini amat sangat disayangkan ya kalau seandainya Bapak Ibu memang tidak bisa kelupaan untuk menerapkan daftar hadir. Padahal kita kasih spare waktu yang sudah lumayan panjang ya. Jadi untuk itu mohon daftar hadir bisa diterapkan sebelum pembelajaran dimulai. Untuk modul dan bahan tayang, ini modul dan bahan tayang di sini ada activity-nya. Untuk modul pertama ini ada modul pengantar pengolahan data spasial dengan QGIS. Ini setelah Bapak Ibu menerapkan daftar hadir, ini baru bisa terbuka untuk modul QGIS-nya. Mungkin tadi ada beberapa peserta yang sudah bisa langsung mengakses karena memang tadi ada permasalahan sedikit di awal. Jadi mungkin berbahagialah buat teman-teman yang sudah berhasil mengakses. Tapi jangan khawatir bagi yang teman-teman yang belum bisa mengakses. Ini file ini sudah bisa diakses nanti setelah jam Zoom meeting kita selesai. Dan bagaimana cara mengaksesnya Bapak Ibu, tinggal klik aja, klik di modul pengantar ini, nanti akan terbuka jendela pop-up yang berisi materi modul pengantar pengolahan data. Nah, bagaimana selanjutnya ada activity video tutorial. Video tutorial ini bisa diakses setelah Bapak Ibu mengunduh modul tadi ya. Setelah mengunduh modul, Bapak Ibu bisa akses dengan mengklik yang ada ikon panah play di atas. Ini bisa langsung terputar otomatis di LMS seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang memang mau memperbesar jendela layar, Bapak Ibu bisa mengklik ada ikon perbesar jendela layar ada di sudut pojok sini. Nah, bagaimana bergabung dalam video conference? Untuk bergabung dalam video conference seperti itu tadi, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah melakukan activity, Bapak Ibu tinggal mengklik Zoom, ini akan diarahkan ke link join Zoom. Nanti ada ID dan passcode-nya. Silakan Bapak Ibu masukkan ID dan passcode yang kami berikan di deskripsi video conference. Nah, untuk evaluasi, Bapak Ibu wajib menerapkan evaluasi narasumber. Evaluasi ini tidak bisa tidak bisa dibohongi ya. Jadi Bapak Ibu harus wajib mengikuti evaluasi narasumber atau fasilitator. Ini silakan diklik, nanti akan terbuka pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga mungkin yang ini menggunakan menggunakan aktivitinya kuesioner. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik di sini kalau memang nanti yang kuesioner ya. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang wajib Bapak Ibu berikan ke fasilitator berupa apa sih penugasan penguasaan materi peserta fasilitator,
terus sistematika penyajiannya, kemampuannya, silakan berikan nilai. Ini maksimal 100 dan minimal 50. Dan ini tenang saja Bapak Ibu, keamanan peserta, data peserta terjamin oleh kami di tim LMS. Jadi panitia akan menjaga kerahasiaan itu dari fasilitator. Fasilitator hanya akan kami berikan rekap, tidak kami berikan persatuan. Jadi Bapak Ibu yang memang menilainya 50 atau 60 atau di bawah itu silakan berikan saja, itu tidak perlu khawatir. Takut wah kalau seandainya dikasih nilai rendah ini nanti akan diapakan gitu dengan apa fasilitatornya atau nilainya. Halo, Bapak Ibu masih tersambung ya? Bisa mendengar suara saya? Masih Mas, masih Pak silakan. Tribudi. Ya, tadi tenang saja Pak. Barusan agak down jaringannya. Sambung Pak. Sebentar, ini saya coba masuk melalui LMS-nya saja. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah paham penjelasannya di slide yang sudah saya bagikan. Baik, ini saya tampilan di web ya, Bapak Ibu, tampilan di webnya seperti ini. Ini tadi sudah kita jelaskan di sini, video conference juga sudah, Modo juga sudah. Ini latihan pun juga sama seperti dengan yang software tadi di atas. Bapak Ibu tinggal mengklik activity latihan ini, nanti akan terarahkan ke link drive tempat kami menyimpan latihan seperti itu. Selanjutnya ini video tutorial juga sama, ini seperti yang tadi. Dan di hari kedua Bapak Ibu wajib lagi menerapkan daftar hadir ya. Jadi daftar hadir seperti yang saya katakan, daftar hadir kami buka jam 6 pagi dan ada waktu 150 menit dari jam 6 pagi untuk Bapak Ibu bisa menerapkan daftar hadir di sini. Jadi kalau seandainya yang kelewat, silahkan WA di grup ya. Kalau memang benar-benar terlewat atau ada halangan, jangan khawatir, nanti kami coba untuk bukakan aksesnya. Ini sama, pembelajaran berikutnya ada video conference, ada evaluasi fasilitator, dan ada penugasan. Nah, untuk penugasan, Bapak Ibu wajib mengikuti instruksi yang ada di deskripsi. Ya, format filenya apakah JPEG ataukah Word atau yang lainnya atau Excel atau sebagainya, dengan format penulisan tugas 1, nama, spasi, instansi. Baik itu yang Word atau yang JPEG. Kalau seandainya Bapak Ibu mendapatkan 2 tugas yang dalam format doc ataupun format JPEG, ini seperti ini. Di penugasan yang hari pertama ada JPEG dan juga ada file doc ya untuk deskripsinya. Nama filenya sama, cuman ekstensi tipe filenya saja yang dibedakan ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun seandainya Bapak Ibu ada 2 tugas seperti ini, tetap tugas 1 nama, instansi, dan format ekstensi filenya apakah doc ataukah JPEG. Kalau yang JPEG ya silakan JPEG, kalau yang doc silakan doc, seperti itu. Nah, nanti fasilitator ini akan melihat siapa sih yang sudah mensubmit tugas. Ini akan ketahuan di submit tugas. Jadi pesertanya ada 30 peserta, mohon maaf karena satunya ini ada peserta uji coba dan akan dinilai oleh fasilitator. Ingat ya Bapak Ibu, peserta wajib mengirimkan tugas paling lambat jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kalaupun seandainya nanti yang berada di Indonesia Timur, itu berarti waktunya di sana sudah pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam insya Allah masih bisa
memasukkan penugasannya. Pun kalau seandainya memang terlambat, bagaimana nih? Kalau seandainya terlambat, silakan Bapak Ibu menghubungi fasilitatornya dulu. Kalau memang di tenggat waktu jam 6 sore ini tidak bisa mengirimkan tugas, Bapak Ibu mengontak ke fasilitator, nanti apakah fasilitator itu memberikan akses atau meminta akses ke kami, ke tim LMS yang akan kami buka aksesnya. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan tugas, ini baru bisa mengunduh atau melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ya, yang landscape ekologi ini bisa langsung diklik, bisa langsung terbuka jendela pop-up-nya, jadi Bapak Ibu bisa langsung membacanya, tapi tidak meninggalkan LMS, jadi bisa balik lagi LMS secara langsung seperti itu. Ini hari kedua sama dengan bahan tayang, hari ketiga pun juga sama, presensi kehadiran peserta juga wajib, video conference, evaluasi, latihan juga ada, modul-modul, ini sama semua sampai dengan hari keempat, ini sama ya, hari kelima pun juga sama, tapi di hari kelima ini ada video conference yang memang nanti akan dilanjutkan dengan penutupan. Jadi Bapak Ibu jangan langsung keluar apabila setelah pembelajaran selesai di hari kelima. Ini akan kita lanjutkan langsung ke penutupan. Nah, setelah penutupan Bapak Ibu masih harus mengisi evaluasi fasilitator, dan juga jangan lupa masih ada penugasan. Walaupun penutupan nanti kita jam 1 siang, penugasan masih bisa di-upload sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat di hari terakhir ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, LMS ini masih terbuka sampai dengan tanggal 30 Oktober nanti. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya sudah menyelesaikan semua aktivitas yang ada di sini, mau baca-baca lagi atau lupa disimpan atau lupa naruh filenya, Bapak Ibu masih bisa membuka LMS ini dan bisa mengunduh materi-materinya. Nah, yang terakhir ini adalah yang dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu sertifikat. Tapi sertifikat ini akan bisa diakses ini pada tanggal 23 Oktober. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh langsung dari sini, dan jangan khawatir tertukar apakah ini namanya bukan nama saya ataukah nama yang mana, itu jangan khawatir. Dan kesalahan, saya coba meminimalkan kesalahan dari data yang Bapak Ibu berikan saat proses registrasi di awal ya. Waktu registrasi di awal Bapak Ibu sudah menuliskan nama, yang mudah-mudahan itu tidak ada perubahan, karena nama itu yang akan kita jadikan untuk sertifikat di pelatihan kali ini. Mungkin dari saya untuk penjelasan e-learning cukup sekian, karena peserta sudah mulai beradaptasi dengan LMS karena sudah bisa masuk di beberapa activity, dan ini semuanya ter-record ya. Jadi siapapun yang akan, misalnya kalau seandainya tidak mengikuti aktivitas ini akan kelihatan di kami. Jadi saya bisa mengetahui, tim LMS bisa tahu apakah Bapak Ibu sudah mengakses activity yang ada di sini atau belum. Seperti itu. Jadi ini juga menjadi salah satu penilaian juga di tim panitia. Apabila Bapak Ibu belum mengakses, ya itu tadi, tidak bisa mengikuti aktivitas selanjutnya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Sophie. Oke. Berikan lagi ke Mbak Sophie, tapi sebelumnya saya coba pantun dulu untuk teman-teman. Ya. Tombak tajam ditancapkan, berkas berburu, menangkap hewan. Selamat belajar saya ucapkan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Asik. Pak TB jadi pujangga ini ya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak nih Mas TB.
Pantun terakhir, pergi ke pasar membeli pepaya, tokonya rapih dan juga bersih. Cukup sekian dari saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayangnya saya tidak bisa membalas pantunnya ya Mas TB. Nanti saya minta Pak Deputi aja di penutupan untuk berbalas pantun. Oke, baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada perwakilan tim pengajar. Ini ada Bli Wayan dan Kang Yaya ya. Silakan langsung. Cus. Halo, ya. Mungkin kita nggak akan pakai slide ya Mbak Sofi ya. Mohon izin ya Mbak. Karena di sini teman-teman, salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Nama saya Iwayan Eka Darmawan dari Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Mungkin beberapa orang sudah mengenal saya di sini karena memang sudah sering bekerja sama. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit training yang akan kita lakukan. Jadi kita di sini akan, yang pada hari pertama tadi sudah dijelaskan ya dengan sama Pak TB bahwa hari pertama itu kita akan banyak bekerja dengan hari pertama itu hari Senin. Jadi pada saat hari pertama pelatihan materi itu hari Senin kita akan banyak bekerja dengan QGIS gitu. Jadi apakah teman-teman di sini sudah pernah menggunakan QGIS sebelumnya atau bagaimana? Halo? Siapa yang kira-kira? Sudah Pak, sudah Pak. Kalau Umir pakai QGIS untuk ngapain Umir? Untuk buka video atau apa? Ya, kemarin sempat buat ngolah data mangrove Delta Mahakam, coba-coba. Oke. Jadi teman-teman di sini ada yang belum familiar dengan QGIS nggak? Atau mungkin ada yang software lain yang biasa digunakan? Bisa ini santai aja ngobrolnya ya, maksudnya hidupin mic-nya aja sambil ngobrol sambil apa, jadi ini santai aja. Pak Solehudin mungkin, Mas Soleh gimana? Kalau pakai ArcGIS itu bisa ya, masih bisa akses untuk ini. Kalau QGIS gimana Pak Soleh? Iya, bisa juga. Bisa juga. Ya, cuman sekarang yang diinstal di laptop baru itu ArcGIS. Dulu karena setiap hari dipakai. Tapi kayaknya lebih gampang install QGIS kayaknya daripada ArcGIS. Kalau ArcGIS apalagi yang pakai software dari temannya gitu mungkin akan susah. Ya Pak, ya oke. Harus pakai install Activation apa gitu namanya, saya lupa. Jadi ya, baik Pak, nanti saya ikutin arahannya dari sini saja. Jadi nanti ini kan arahan hari pertama ya. Jadi ketika nanti hari pertama minta tolong teman-teman dari peserta ini. Jadi nanti antara trainer sama peserta kalau bisa jangan ada gap lah, jangan ada yang jangan tegang banget lah intinya ya, karena kami juga di sini pegawai biasa bukan pejabat seperti Mbak Sofi maaf ya Mbak. Oke, di grup pun kita bahasanya santai nggak apa-apa. Kemudian nanti untuk QGIS minta tolong teman-teman ini diinstal sesuai dengan speknya masing-masing ya di dalam web LMS itu sudah disediakan linknya untuk QGIS, itu bisa diinstal, kemudian bisa dipilih, misalnya ada yang preferensinya pakai Mac OS, ada yang preferensinya pakai Windows pun ada 2, ada 32 bit, ada 64 bit gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang sudah menginstal malahan tadi pagi, karena saking paniknya mau masuk ke Zoom tiba-tiba keinstall gitu. Padahal nggak. Siapa kira-kira yang udah install? Mas Eka, kalau misalnya pakai yang versi lain gimana Mas? Boleh versi lain. Tapi yang kita kasih itu yang versi yang paling stabil sih. Boleh nggak apa-apa. Siap. Ada yang versi terbaru, ada versi yang paling stabil gitu. Jadi dia ada yang kita share itu yang terstabil. Tapi ini teman-teman ya, kalau misalnya ada yang sudah paham dengan QGIS dan tahu websitenya QGIS itu sendiri ya bisa download sendiri dari dari websitenya, disesuaikan dengan speknya teman-teman masing-masing gitu. Jadi bisa di custom sih. Yang kita sediakan di sana adalah software-software yang mungkin barangkali teman-teman ada yang belum pernah tahu QGIS itu apa gitu, jadi baru tahu ArcGIS gitu misalnya kan, bisa di situ kami menyediakan Google Drive-nya untuk melakukan itu. Kemudian siapa ya? Saya mau
Ada yang sudah install QGIS hari ini? Real time gitu. Apakah ada kah? Siapa ya? Saya tunjuk kalau misalnya saya membuka gini kayaknya ini. Coba Pak Aryo Sahid Sujiwo. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sudah install QGIS sebelum harinya, sudah lama. Oke, jadi sebelum hari ini udah punya QGIS ya Pak? Iya, sudah. Oke. Nah, berarti mantap kan. Memang requirement peserta itu sih salah satunya yang QGIS. Ada kalau dari total peserta yang mendaftar itu ada sekitar 50-an orang ya. Saya lupa 50-60 orang itu yang mendaftar. Jadi yang requirement yang paling tinggi itu ambil ya yang bisa menggunakan citra satelit atau menganalisis citra satelit gitu. Jadi teman-teman nanti minta tolong ada QGIS di sana. Kemudian ada ini. Pada hari pertama itu nanti akan dibuka untuk download citra satelit. Ada citra satelit yang bisa di-download di Google, di LMS itu. Nah, itu kalau bisa di-download dulu sebelum masuk ke hari pertama ya. Jadi nanti hari pertama itu kita akan latihan tentang nanti yang pengajarnya bukan saya karena beliau berhalangan hari ini, jadi saya memberikan sedikit gambaran untuk hari pertama. Nanti salah-salah dikit tolong dibantu Pak Yaya. Kemudian hari pertama itu kita membutuhkan software QGIS, jadi tidak ada alasan lagi, ini galak banget saya, tidak ada alasan lagi tidak ada software QGIS di HP, di laptopnya. Kita udah ngasih waktu Sabtu Minggu untuk menginstalnya, kemudian untuk mendownload citra satelitnya juga. Kalau bisa software-software yang lain dimasukin aja dulu, diinstal semuanya kayak R Studio gitu, Imagi dan segala macam. Imagi-nya nggak usah diinstal, cuma dibuka aja, jadi nggak perlu instalasi. Nah, kalau QGIS tadi ya, jadi instruksi untuk hari Senin itu di-download untuk citra satelitnya, kalau nggak salah nama filenya L sekian gitu, dalam bentuk zip di situ. Saya pengen share, nanti sebentar saya share dulu. Oke, ada pertanyaan nggak dulu sambil saya otak-atik dulu? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, di hari ini, pada hari pertama ini kan pada LMS itu ada download citra. Latihan download citra. Saya share ya. Nah, pada hari pertama ini, sudah terlihat ya teman-teman ya? Ada download citra. Download citra ini yang di-download hari ini. Sama juga dengan software-software yang lainnya. Di-download hari ini, diinstal hari ini. Kalau yang sudah terinstall juga silakan dipakai yang sudah punya. Kemudian ada R dan R Studio, ada dua. Jadi R dan R Studio, R Studio, jadi bisa diinstal dua-duanya di dalam laptop teman-teman. Kemudian QGIS juga harus diinstal. Kemudian Imagi tidak usah diinstal. Kemudian yang dibutuhkan untuk hari kedua kalau di LMS ya, hari kedua di LMS itu berarti hari Senin, itu adalah teman-teman kalau bisa sudah download, harus download citra ini dulu. Karena nanti selain kita mempraktekkan tentang download citra dan segala macam, kita juga akan menganalisis citranya. Jadi kita cuma punya waktu 6 jam, dari jam 8 sampai jam 12 sekian, 12.45, dan itu tidak akan cukup waktunya kalau misalnya kita harus download ulang citra gitu. Maka dari itu kami sudah menyediakan citranya di LMS, jadi bisa di-download dulu hari ini sampai hari ini atau Sabtu atau Minggu besok. Jadi kalau bisa sih hari ini ya biar nggak ada beban lagi di weekend. Kemudian jadi ada butuh QGIS sama citra ini. Jadi ada dua yang dibutuhkan untuk di-download gitu. Selain juga membaca modul, menonton video tutorial, kemudian segala macam. Jadi ada yang memang dibutuhkan. Jadi sebelum ini selesai, ini nggak bisa masuk ke hari kedua nanti. Jadi nonton dulu videonya cukup pendek sih, cuma 1 jam. Jadi anggap aja nonton Fast and Furious atau apalah, gitu kan? Anggap aja nonton gitu. Jadi yang pre-processing data spasial ini 1 jam, kemudian data acquisition ini 5 menit kayaknya. Jadi untuk ini mendownload citranya dan segala macam. Nah, ini latihan ini hanya nanti kita akan latihan juga untuk mendownload citra, kemudian latihan mengolah citra, latihan menentukan mana mangrove, mana non mangrove. Jadi itu yang akan kita lakukan nanti di tahap berikutnya.
Tadi udah disampaikan belum ya untuk program ini? Sebentar, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya untuk masalah citra dan segala macam atau body lotion atau apa gitu, Mas Sofi? Oke, ada pertanyaan dulu. Rafiuddin, silakan. Raffi, ada pertanyaan nggak Raffi? Kok di sana gelap, Fi? Ini jam berapa? Raffi? Latarnya, Pak. Latarnya. Saya kira di sana sudah malam, Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Nggak ada, Pak. Udah bisa untuk QGIS sudah paham ya? Sudah paham instruksinya ya. Jadi pertama download QGIS-nya, kemudian install, kemudian download citra yang sudah disediakan di LMS. Jadi biar nanti kenapa diseragamkan, sebenarnya sih niatnya kami awal sih ingin teman-teman itu mendownload citra dari lokasi masing-masing ya. Tapi takutnya nggak seragam gitu nanti. Jadi kita memberikan yang lokasi yang seragam. Raffi nggak ada pertanyaan? Siapa lagi? Jadi siapa ya? Cewek lah, cewek. Gimana Raffi? Aplikasinya Pak dari pas kuliah sudah di download dan digunakan di kampus. Oke. Jadi sekarang tinggal diulangi lagi. Oke. Diulangi sekali lagi ya. Oke, Raffi, terima kasih banyak dari Unhas ya Raffi ya. Kemudian siapa yang ada yang masih awam sekali dengan ArcGIS nggak teman-teman di sini? Atau QGIS, QGIS. Langsung aja bicara nggak apa-apa. Kalau yang awam sekali. Siapa silakan? Si meraba-raba. Oke. Awas salah raba. Oke, Mas Roni. Nanti itu makanya di sini sebenarnya variabilitas peserta di sini tidak terlalu ini ya, gapnya tidak terlalu besar. Mungkin Mas Roni pernah pakai ArcGIS atau ini yang jadi ada yang ArcGIS, ada yang softwarenya ada ArcMapper, ada apa gitu. Jadi memang sebenarnya teman-teman di sini semua basisnya pemetaan itu sudah ada kalau yang kita lihat dari CV-nya ya. Ada pertanyaan yang lain? Teman-teman? Karena belum kenalan masih malu-malu kali Bli. Umir yang paling semangat, dia udah kenal kita. Gimana Mir? Itu akses datanya Mas Eka. Itu yang baru bisa diakses jam berapa? 12.45 kayaknya ya? Ya, setelah acara ini. Ya. Betul. Soalnya saya coba tadi belum bisa. Sabar. Jadi ini kita beneran ya, saya aja nih baru pertama ya pakai LMS ini masih kagok-kagok gitu. Jadi saya maklum juga kalau apalagi teman-teman kan pasti juga sama kagok-kagok juga pakai sistem yang seperti ini. Jadi harus dibuka aktivitas ini dulu, harus absen dulu, harus ini dulu, baru bisa gini gitu. Kalau orangnya panik kan itu bingung udah, aduh ini gimana ya, orang udah pada ngumpul di Zoom, saya belum ngumpul lah, itu pasti kayak gitu tadi itu. Saya yakin kayak gitu tadi. Nah, makanya tadi dikasih waktu agak lama dari jam 8 sampai 8.45. Kita mengantisipasi nanti ada yang lari-lari atau panik atau segala macam gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Siapa ya? Mbak Rika. Ada pertanyaan Mbak Rika Anggra ini dari Umrah. Mbak Rika, tes mic. Oke, mungkin suaranya masih dikirim via apa ya? Oke, kemudian ada informasi sedikit ya untuk motivasi teman-teman di sini. Mas Sofi, saya sampaikan ya masalah training internasional ya Mbak. Untuk pengarahan substansinya sih sudah lengkap untuk yang hari Senin, untuk hari Selasa, apa saja yang harus ada di komputer karena memang itu harus diperlukan. Jadi jangan sampai nanti menginstal pada saat hari H gitu. Nanti pasti pengajarnya nggak akan aware gitu. Nanti pasti akan di running gitu. Jalan aja pelatihannya, jadi install aja sendiri gitu kan. Jadi nanti tolong diinstal dulu sebelum hari H kalau misalnya ada yang belum. Kemudian untuk informasi yang cukup penting lagi, nanti pada bulan November kami juga, Mbak Sofi, saya dan teman-teman di Pusbindiklat P2O LIPI juga akan menyelenggarakan training internasional untuk Mangrove Health Index. Jadi teman-teman di sini materi yang diajarkan di sini adalah dasar yang digunakan untuk Mangrove Health Index Training internasional tersebut. Jadi
kami di sini memberikan kesempatan buat teman-teman yang dalam kondisi serius mengikuti training ini, kemudian outputnya bagus, kemudian kehadirannya oke, kemudian kedisiplinannya oke dalam mengikuti training ini, nanti bisa kita rekomendasikan untuk mengikuti Mangrove Health Index training tersebut. Jadi yang internasional, jadi sebenarnya ada golden ticket lah di sini untuk teman-teman untuk bisa masuk ke Mangrove Health Index training yang internasional, dan di sana udah banyak banget pesertanya. Udah banyak banget yang mendaftar. Jadi dari sini kita akan memberikan beberapa slot untuk teman-teman yang serius, yang memang berkeinginan kuat untuk itu. Jadi di sini hanya dasarnya aja. Mungkin di sini hanya kulit-kulitnya yang kita ajarkan. Nanti yang lebih pusingnya di sana. Yang lebih pusingnya di sana, dan jika ingin dapat ilmu yang lebih dalam itu akan di sana. Di sana yang akan di training internasional itu yang akan lebih banyak, lebih mungkin akan stres apa segala macam. Nah, di sana yang akan lebih banyak analisis dan segala macamnya. Oke, itu sekedar informasi. Mbak Sofi ada tambahan kalau dari segi substansi? Sementara enggak, mungkin nanti aja Kang Yaya dulu kali. Pak Yaya lagi, saya sama Pak Yaya lagi rapat di sebelah tadi. saya matikan di sebelah biar saya nggak diganggu. Okay. Mungkin Pak Yaya ada masukan, Pak? Pak Yaya lagi serius mungkin. Dari saya sekian infonya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Dan saya akan standby di sini sampai kita berakhir nanti sesinya. Waktu saya serahkan ke Mbak Sofi kalau tidak ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Sepertinya belum kenal, Mbak. Nah, itu dia. Untuk supaya lebih mengakrabkan diri dan supaya kita untuk mencairkan suasana. Ya, mencarikan suasana yang agak-agak beku atau tegang ya teman-teman. Mungkin karena ya seperti tadi Eka bilang, karena kita baru pertama kali menggunakan sistem LMS rata-rata ya, jadi mungkin masih ada sedikit-sedikit tegang-tegang gimana gitu. Nah, ini mungkin untuk lebih mencairkan suasana kita kenalan dulu kali ya. Nah, ini karena ada 30 peserta, jadi mau nggak mau perkenalannya cukup mesti harus agak singkat dan padat. Jadi tiap peserta nanti diharapkan bisa dapat memberikan informasi terkait nama lengkap, terus panggilan, dan asal institusi. 3 informasi itu aja. Nanti kalau untuk selebihnya udah gabung di grup, bisa japri-japrian, bisa komunikasi lebih panjang di grup ya. Oke, nanti mohon sekalian videonya juga dibuka karena kita semua juga pengen kenal juga ya mukanya meskipun secara virtual. Biasanya kalau classical training ini kita udah hai ya, kalau sudah mulai hari pelajarannya. Oke, kita mulai ini. Saya berdasarkan list yang saya dapat. Mbak Sofi, nanti ada ketua kelas, wakil, dan bendahara katanya nanti kan. Kita kenalan dulu, nanti kita lihat. Bendaharanya pakai GoPay. Oke, ini kalau dari list nih yang pertama di list saya ada Jensen H. Peters nih, mana? Coba. Ya, saya Bu. Terima kasih. Ya Bu, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya perkenalan, saya namanya Johnson H. Peters. Saya dari Universitas Patimura, biasa dipanggil Johnson. Nama saya Johnson tapi dipanggil Johnson. Lebih akrab. Johnson. Johnson, ya. Nama saya Johnson tapi biasa dipanggil Johnson. Enak Johnson ya. Soalnya agak-agak kebule-bulean ya. Terima kasih semuanya. Oke, selamat salam kenal Johnson. Kemudian Dodi Suharlan. Silakan dibuka videonya sama unmute. Ya, sudah. Mana nih Dodi, nggak kelihatan. Oke, silakan Dodi, perkenalan. Oke. Ya, terima kasih. Saya Dodi Suharlan, biasa dipanggil Dodi, untuk instansi dari Fakultas Kehutanan Universitas Pengawalan Samarinda. Oke, terima kasih. Kayaknya background-nya sama ininya menggambarkan sekali ya. Ini agak mau hujan soalnya. Oke, untuk selanjutnya Muhammad Sumiran Paputungan. Sebenarnya sih aku males sih kenalan nama kamu, Mir.
Bosen. Sekarang Umir. Enggak sih, enggak Kak. Bohong-bohong. Oke, Silakan Assalamualaikum Umir. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal Bapak Ibu semua. Saya Muhammad Sumiran Pakutungan, biasa dipanggil Umir. Saat ini bekerja di Universitas Mula Warman. Ya, Oke. Oke, terima kasih Umir. Selanjutnya Adityo Rainaldo. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Adityo Rainaldo dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Universitas Oso ini universitas swasta di Pontianak di Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih Adityo. Untuk selanjutnya Rika Anggraini. Mohon dibuka. Pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kerja di Universitas Maritim Ali Haji atau Umrah. Saya dipanggil Arika. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Untuk selanjutnya Mbak Kesya Abigail. Selamat pagi semuanya, nama saya Kesya Abigail, biasa dipanggil Abigail atau Eca juga nggak apa-apa. Sekarang bekerja di WRI Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Eca. Untuk selanjutnya Iputu Sugiana. Silakan dibuka. Selamat pagi, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Sugiana dari Fakultas Kelautan dan Perikanan di Universitas Udayana Bali. Bisa dipanggil Sugi. Panggilannya apa nih? Sugi, Bu. Atau Putu Sugi. juga boleh. Sugi, oke. Soalnya kalau Eka saya nggak panggilnya Wayan deh, saya panggilnya Eka. Kalau Wayan takutnya banyak. Oke. Ya, Oke, salam kenal Putu. Untuk selanjutnya Rafiuddin ya. Silakan dibuka. Rafiuddin dari Unhas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Nama saya Rafiuddin, disapa Rafi. Saya dari Makassar, Universitas Hasanuddin. Ya, makasih. Oke, terima kasih Raffi. Untuk selanjutnya Ernawati Sengaji. Silakan. Oh, mana nih, mungkin bisa dibuka dulu videonya Erna. Halo. Halo Erna. Mana nih? Aduh. Biasanya saya yang suka di luar planet ya. Kalau Eka seringnya bilang saya tinggalnya di luar planet ini. Oh. Oke, mungkin untuk selanjutnya. Halo Erna, mungkin ada gangguan kali sedikit ya. Saya skip dulu kali ya Erna. Ini selanjutnya mungkin Akmal Fatur Rahman. Tes. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Akmal Fatur Rahman, biasa dipanggil Akmal. Saya dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak atau BPSDAL Pontianak. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Terus kemudian Rifki Jati Pamungkas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Jati Pamungkas. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa panggil saya Eki, instansi dari Universitas Sriwijaya Ilmu Kelautan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Vita Fitriana Mayasari. Silakan dibuka videonya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Vita Fitriana Mayasari. Sekarang bekerja di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Oh ya, saya biasa dipanggil Vita. Salam kenal semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Vita. Untuk selanjutnya Roni Sewiko. Perkenalkan, nama ini sekarang bekerja di Politeknik Kelautan Perikanan Karawang, Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Kelautan Perikanan.
Oke, terima kasih Roni. Untuk selanjutnya Solehudin. Ya, silakan Pak Soleh. Ya, mic-nya. Baik, terima kasih. Nama saya Solehudin, biasa dipanggil dengan Soleh. Saya perwakilan dari IUPHK PT Bintuni Utama Wood Industries yang bergerak di bidang chip dari mangrove. Terima kasih. Oke, terima kasih Soleh. Untuk selanjutnya Aryo Sahid. Oke, selanjutnya Aryo Sahid Sujiwo. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Alio, saya dari WRI. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Aryo. Selanjutnya Fahru Rozi. Apa suara saya terdengar? Yes, ya, lancar. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Fahru Rozi. Teman-teman bisa panggil saya Oji. Maaf, maskernya nggak dibuka lagi. Saya dari Yayasan Terangi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ozi. Untuk selanjutnya Kaisar Parti Hasudungan. Silakan dibuka videonya. Silakan. Selamat pagi semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kaisar Parti Hasudungan. Saya dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir Pontianak. Biasa dipanggil Kaisar. Oke, terima kasih Kaisar. Untuk selanjutnya Komariah Ervita. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Komariah Ervita. Panggil saja saya Ervita. Saya dari WRI Indonesia. Terima kasih. Oke, salam kenal Ervita. Untuk selanjutnya ada Ardi Karofatarigan. Silakan dibuka videonya. Selamat pagi semuanya. Saya Ardi Karofatarigan dari PT Mahakarya Lintasindo. Salam kenal. Oke, terima kasih Ardi. Selanjutnya David Simanjuntak. Oke, perkenalkan nama saya David Simanjuntak, biasa dipanggil David saja. Saya dari BPSPL Makassar, Satker Kendari. Terima kasih. Satker Kendari. Oke, terima kasih David. Untuk selanjutnya Irfan Setia Tanjung. Silakan. Mic-nya. Oh, mic-nya masih di Mas mute Irfan, tuh. mic-nya Mas. Mas Irfan masih di mute mic. Belum kedengeran. Kayaknya mute-nya mikrofonnya sudah. Udah. Sudah. Oh. Ya, perkenalkan nama Irfan Setia Tanjung, dipanggil Tanjung dari BPSPL Makassar, Wilker Kendari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kayak Irfan. kenal saya. Oke. Oke, untuk selanjutnya Vela Pritiansera. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Vela Pritiansera, biasa dipanggil Vela. Saya dari BPSPL Makassar, Wilker Manado. Oke, terima kasih Vela. Untuk selanjutnya Susiana dari Umrah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Susiana, Bapak Ibu bisa panggil saya Susi. Saya bekerja di Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Terima kasih. Oke, terima kasih Susiana. Untuk selanjutnya Nur Amalia Safitri. Saya Nur Amalia Safitri, biasa dipanggil Lia, instansi dari BPSPL Makassar Satker Palu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Irfan Adi Nugraha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irfan Adi Nugraha, biasa dipanggil Irfan, dari Prodi Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Oke, terima kasih Irfan. Untuk selanjutnya Rizkiawan Alwi. Rizkiawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rizkan Alwi, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Terima kasih.
Oke, terima kasih Rizky. Untuk selanjutnya Linda Apriliani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Linda Apriliani dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Biasa dipanggil Linda. Terima kasih. Oke, terima kasih Linda. Untuk selanjutnya Yulian Anggriawan. Silakan. Silakan. Oke, silakan Yulian. Mikrofonnya. Suaranya mungkin ya, Mas. Suaranya belum kelihatan. Halo? Ya, silakan. Yulian nanti mikrofonnya kurang kedengeran tadi. Mungkin nanti pakai speaker aja kali. Oke. Oke. Untuk yang terakhir nih, last but not least, headsetnya mungkin. Mau kenalan ulang. Nah, coba pakai speaker deh. Oke. Coba. Belum. Oke, mungkin jaringannya kali ya, Beli. Oke, mungkin untuk selanjutnya yang terakhir ya, Fihri Bahmid, silahkan videonya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fihri Bahmid, biasa dipanggil Fikri. Saya perwakilan dari FPIK Unsrat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. 30 peserta sudah hadir lengkap semua di pembukaan pada pagi hari ini. Semoga kita ke depannya dalam seminggu mendatang kita makin bisa mengakrabkan diri. Ada forum WhatsApp grup juga yang sudah dibentuk oleh Mbak Tami dari Pusbin ya sebagai sarana kita saling komunikasi. Namun biasanya nih tradisinya kalau di Pusbin itu biasa kalau per kelas training itu selalu ada chiefnya nih, ada ketua kelasnya nih yang tugasnya nanti mungkin bisa menginformasikan. Takutnya biasanya teman-teman peserta ada yang malu-malu atau mungkin kesulitan komunikasi mau menanyakan sesuatu kepada instruktur maupun kepada panitia, bisa melalui ketua kelasnya. Ini kita mesti harus tunjuk secara aklamasi. Cuma karena kita virtual nih agak susah ya Beli ya. Saya nunjuk yang ada di sebelah kanan saya aja, kalau dari screen gimana? Sebelah kanan saya. Mungkin ada yang mau menawarkan diri, Mbak. Oh, ada yang mau menawarkan diri dulu nggak sebelum saya tunjuk nih? Soalnya tadi Umir WA saya aja Mas katanya. Oh udah nanti. Oh gitu. Mana ada. Soalnya sebelah kanan saya itu Umir ya. Oh gitu. Iya. Emang iya Mbak? Enggak kayaknya. Udah. Iya beneran. Langsung matiin Zoom dia. Sebelahnya lagi Beli Eka kan nggak mungkin yang jadi KM dia ya. Mungkin untuk sementara ya sampai dengan sampai dengan diskusi ada keputusan selanjutnya. Untuk sementara saya akan tunjuk Umir aja untuk menjadi ketua kelas ya. Yang lain setuju nggak? Tanya dulu yang lain, Mbak. Oke, yang lain setuju. Yang lain setuju nggak? Kalau nggak setuju, sepakat. Daripada gua ditunjuk katanya. Setuju aja, setuju. Oke. Sip kalau gitu. Oh ya, sebelumnya saya sudah membagikan background untuk peserta yang sudah saya broadcast di WhatsApp group, dan sebagian peserta sudah juga mendownload ya. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita di next synchronous class itu di Zoom class nanti selanjutnya backgroundnya kita bisa dipakai ya buat kecihuyan aja biar keren. Gitu. Enggak ya, biar seragam aja. Ya. Ini pesertanya muda-muda, Mak, jadi gaul-gaul lah semuanya. Ya, ini pakai bahasa gaul ini. Iya. Oke.
Mungkin sementara untuk Kang hari Yaya ada ini. tambahan nggak Kang Yaya? Mana? Oh, Kang Kang Yaya udah tadi tenggelam di sana sama-sama. sudah bisa diculik ke bangku sebelah nih Kang Yaya. Ya. Oke. Tadi Ya. Silakan Kang Yaya kalau ada yang mau ada disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaya, saya perwakilan dari P2O. Itu aja ya. Apaan? Bapak peserta tadi bilangnya perwakilan semua dari tadi. Kang dari Janggut itu bisa membuktikan kalau dirimu itu berbeda dengan peserta yang lain. Sudah lebih senior levelnya, jadi ketahuan kan dirimu itu instruktur, mangga silakan. Ya. Jadi saya ulangi ya. Sebentar. Kabel saya perlu dicolokkan dulu, habis baterai kayaknya. Jadi takut mati. Baik, saya perkenalkan lagi. Saya Yaya Ihya Ulumuddin, panggil saya Yaya. Insya Allah hari kedua di hari Selasa, saya akan menemani teman-teman semua di sini. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang kajian lanjutan setelah kita melakukan interpretasi citra satelit. Kita gunakan data peta itu untuk kajian lanjutan dari aspek landscape ecology. Sedikit saja mungkin akan memberikan gambaran apa itu landscape ecology atau seascape ecology. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagaimana data spasial itu bisa digunakan untuk menggali informasi lebih dalam, menemukan insight dari data-data yang sudah kita olah dari citra satelit, kemudian data-data yang kita dapatkan dari lapangan. Sehingga itu bisa digunakan untuk keperluan lain, misalkan teman-teman yang bekerja di BPSPL itu sebagai dasar untuk membuat kebijakan di lokasi masing-masing, misalkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan ada hal-hal yang bermasalah terkait dengan instalasi R, saya terbuka untuk ditanya lewat. Saya ada di grup WhatsApp nggak, Mas Wayan? Kayaknya belum. Nanti dimasukkan Mbak Tami ya, Mbak, karena belum dimasukkan kayaknya. Kalau misalkan ada masalah instalasi atau apapun, silahkan langsung bertanya aja. Karena nanti kita akan menggunakan software R itu untuk mengolah citra satelit, bukan citra satelitnya, mengolah data spasial yang sudah dikerjakan sebelumnya dengan Pak Bayu nanti ya, seperti itu. Nah terus ya mudah-mudahan kalian bisa happy dengan training yang kita sajikan kali ini dan mendapatkan inspirasi, mendapatkan knowledge. Walaupun mungkin masih sedikit knowledge-nya, tapi itu menjadi inspirasi untuk dikembangkan lagi. Oke, itu aja Mas Wahid. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Yaya. Mungkin nanti Mbak Tami bisa add Kang Yaya dan sama Mas Bayu. Dan teman-teman instruktur yang lain juga di grup supaya komunikasinya lebih jalan ya. Karena memang kalau biasanya kita di klasikal biasa kita taruh training itu di satu tempat 24 jam selama seminggu itu kita bisa intens komunikasi karena sekarang kita harus beradaptasi dengan sistem yang baru, jadi mau tidak mau kita ya mesti harus ngikutin sistem yang ada sekarang gitu, karena ini yang sudah maksimal yang bisa kami lakukan supaya peningkatan capacity building terutama terkait sumber daya manusia di bidang kelautan di Indonesia itu bisa berjalan meskipun di era pandemi ya. Oke. Sepertinya untuk hari ini si sinkronus kita sudah selesai ya Beli ya. Coba mungkin ada ini Mbak, ada tambahan. Lagi ada yang sedang install atau apa, ada masalah, mungkin masih ada waktu tersisa, bisa siapa tahu bisa disampaikan di sini kalau misalnya ada. Ya, mungkin sebelum kita tutup sinkronus time-nya ini, silakan jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya, atau mungkin
semoga sih semua sudah on schedule ya. Karena kebetulan juga teman-teman di Pusbin ya, teman-teman di LMS sudah membuat interface LMS-nya ini sudah friendly banget, user friendly-nya ya. Karena saya beberapa kali juga ikutan training via LMS dan saya melihat LMS yang dibangun oleh LIPI platformnya ini sudah lumayan cukup user friendly. Jadi teman-teman sih kalau saya lihat kan sudah gampangnya, mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk mengikuti step by step yang sudah ada aturannya di situ. Kan itu juga sudah, informasinya pun juga sudah jelas gitu kan, apa yang mesti harus di-download, apa yang mesti harus dipelajari, terus kemudian juga jadwal pelajarannya pun juga sudah ada per harinya gitu. Mudah-mudahan juga teman-teman semua bisa berkomitmen ya, karena sekarang ini cuma satu sih yang dibutuhin sama teman-teman untuk peningkatan knowledge dan skillnya teman-teman, komitmen untuk waktu, karena kita mesti harus trainingnya via online. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan yang dari awal itu sudah kita persyaratkan di flyer, seperti penyediaan waktu dan komitmen teman-teman dari jam 8 sampai dengan jam 1 itu kalau bisa tolong agendanya di-free-kan dulu, fokus untuk training. Dan selanjutnya ya silakan terserah teman-teman. Yang penting ketentuan yang ada, peraturan dan tata tertib yang ada diikuti oleh teman-teman. Insya Allah sih ke depannya juga lebih gampang bagi teman-teman untuk menimba ilmu di pelatihan kali ini. Mungkin itu Beli ada yang mau ditambahkan lagi nggak, atau teman-teman dari LMS? Saya sedikit review yang tadi disampaikan Pak TB. Jadi satu hari itu teman-teman harus presensi pagi, kemudian habis itu baru bisa ikut Zoom meeting. Kemudian setelah Zoom meeting akan dikasih penugasan, ada tugas. Jadi di sini akan dicari keseriusan, komitmen dan segala macam. Ada penugasan yang akan dikasih maksimal sampai jam 18 WIB ya. Jadi karena kita ada yang dari Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah. Jadi jam 18 WIB itu disubmit penugasannya. Kemudian setelah mensubmit penugasannya baru dibuka untuk pelajaran video tutorial, kemudian modul dan segala macam untuk hari berikutnya. Jadi baru dibuka untuk hari berikutnya. Setelah itu sama prosesnya, absen, Zoom, segala macam. Jadi sama proses. Jadi itu sih yang ingin saya review Mbak Sofi, biar nanti mungkin tadi teman-teman ada yang kelewat gitu. Oke, siap. Oke, ini Mbak Sofi sama Bli Wayan izin menambahkan. Ya, silakan. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, teman-teman juga diminta untuk mengisi evaluasi setelah selesai melakukan Zoom bersama pengajar. Terima kasih. Oke, siap Mbak Mel. Nanti mungkin juga teman-teman host juga akan mengingatkan juga ya Mbak Mel ya. Nanti kan setiap kita Zoom kelas nanti ada host dari teman-teman di Pusbin juga nanti yang akan mengingatkan untuk para peserta supaya mengisi lembar evaluasinya. Karena ini untuk kepentingan kita bersama juga, untuk kebaikan kita bersama juga, dan sebagai evaluasi kita ke depan supaya training yang kita adakan, yang LIPI adakan itu akan lebih baik ke depannya. Oke. Ada lagi teman-teman LMS mungkin siapa, Mas Yunus atau Mas TB ada yang mau ditambahkan? Atau Mbak Amel ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Amel? Mbak Tami mungkin. Kalau dari saya cukup Mbak. Bidang diklat cukup. Mungkin kalau dari Pak Tribudi masih ada Pak TB? Monggo Pak. Cukup Mas, cukup. Ya, cuma ini aja Pak Mbak Sofi, mohon mengingatkan para peserta untuk manajemen waktunya ya. Semoga tidak ada yang terlambat lagi begitu. Terima kasih. Oke, siap. Sudah diingatkan. Bapak kepala sekolah itu yang ingat. Mungkin kalau peserta ada yang mau bertanya mengenai LMS, mungkin bisa karena waktunya cuma hari ini ya, karena untuk membahas LMS. Mungkin nanti bisa di WhatsApp grup juga bisa juga kalau nanti setelah ini. Jadi diharapkan hari Senin jangan ada yang panik ya. Kayak tadi itu ada yang japri saya, ada yang kayaknya panik. Ya, terutama santai aja sih. Terutama terkait install software kayaknya
Ya. Nah, mungkin tadi iya, panik karena nggak bisa masuk ya, Mas Wen ya. Iya, benar. Karena baru hari pertama ya. Pertama, mungkin nanti kedepannya sudah familiar, sudah beradaptasi, ya insya Allah bisa lah. Iya. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan kedepannya lancar semua ya, dan semoga hasil akhirnya juga seperti yang diharapkan, dan seperti yang tadi Bli Wayan bilang juga, kita nanti mungkin ini sebagai apa ya, sebagai reward tanda kutip itu nanti jika teman-teman itu belajar dengan baik, terus kemudian juga hasilnya juga menurut teman-teman dari tim substansi juga baik gitu, nanti kita akan merekomendasikan peserta untuk bisa ikut di training yang regional. Ini mungkin agak sedikit lebih untuk mengupgrade skill sama knowledge teman-teman juga, karena kita nanti akan belajar bersama-sama dengan teman-teman dari nggak cuma Asia Pasifik aja ya yang daftar sih, kalau yang sudah masuk listnya itu hampir dari seluruh dunia ya. Nanti akan kita seleksi. Semoga sih nanti teman-teman juga bisa menambah networkingnya juga, yang ujung-ujungnya bisa nanti ada kerjasama bareng, ada kolaborasi bareng, ada pembuatan publikasi bareng. Kita sih berharapnya dari Marbes seperti itu ya, untuk building networkingnya juga. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini nanti untuk kalau saya lihat schedule-nya ini kan ada jam 12.45 ini pengantar pengolahan data spasial dengan QGIS ini asinkronus ya? Iya, Mbak. Betul, jadi Mbak. Ini itu, saya majukan Mbak Mbak Sofi dan Mas Wayan, karena ini Zoom sudah di akhir waktu ya. Jadi saya sudah ubah aksesnya jam 11 ini, teman-teman sudah bisa mengunduh modulnya. Oke, sip. Bagus. Oke, kalau gitu seperti yang diinformasikan oleh Mas TB ya, teman-teman peserta pelatihan itu untuk asinkronus yang di pembukaan ini terkait masalah pengolahan data spasial dengan QGIS sudah bisa di-download untuk dipelajari. Semoga di 2 hari ke depan itu sudah bisa beradaptasi. Kan LMS-nya juga tetap buka ya Mas TB ya, biar Sabtu Minggu LMS juga. Buka 24 jam untuk mengakses modul-modulnya, tapi ya tadi kalau untuk di hari Senin nanti ya karena diberikan aksesnya hari Senin baru bisa diakses. Baru bisa diakses ya. Oke deh. Last chance, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum saya tutup? Teman-teman nanya aja, Mbak Sofi. Tanya aja, jangan malu-malu. Statusnya gitu misalnya. Tak apa. Silakan kalau yang mau nanya. Banget. Kayaknya enggak deh, Mbak. Enggak, maksudnya enggak ada yang nanya status saya. Oke, mungkin nanti kalau udah kelihatan, Mbak. Asem. Mungkin kalau sekarang masih malu-malu ya, meskipun sudah agak mencair sedikit, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di WhatsApp grup. Sebenarnya saya sih pengen Mbak Tami memunculkan diri nih di sini nih, karena adminnya di WhatsApp grup itu Mbak Tami mana sih? Nggak muncul, Mbak. Nah, kelihatan kan Ibu kalau rumah gitu. tangga. Sudah di-add tadi Pak Yaya sama Pak Bayu ya. Siap Pak Yunus. Oke, nih teman-teman semua, ini yang namanya Mbak Tami yang sudah meng-add kalian semua di WhatsApp grup ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi juga sama Mbak Tami untuk kaitannya masalah administratif ya Mbak Tami ya. Kalau untuk kaitan sistem kan ada Mas TB yang juga ada di grup gitu. Oke, baik teman-teman semua. Saya pikir kita bisa mengakhiri acara pagi hari ini. Silakan, tadi seperti yang Mas TB sudah informasikan bahwa materi asinkronusnya sudah bisa di-download oleh teman-teman. Jadi teman-teman punya waktu 2 hari mendatang untuk belajar, sehingga di hari Senin pada waktu kita sudah mulai sinkronus di Zoom kelasnya itu sudah nggak kagok lagi ya. Dan jangan lupa ini mengingatkan juga masalah
disiplin waktunya juga. Kita dari jam 8 ini peserta sudah mulai bisa mengisi daftar hadir setiap harinya. Dan untuk kelas sinkronusnya dimulai jam 8.15 setiap harinya sampai dengan hari Kamis. Oke, semoga teman-teman bisa komit waktunya ya. Saya pikir cukup sekian. Beli, ada yang mau disampaikan lagi, Beli? Oh, sudah. Saya sudah ya. Oke. Biar bisa fokus install ya. Oke, sip. Oke, baik teman-teman semua, kami akhiri dulu untuk acara di hari pertama ini. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga di hari Senin kita mulai dengan semangat baru. Kita sudah mulai mengakrabkan diri dengan teman-teman yang baru nih. Punya tambahan selain 29 peserta baru, juga punya tambahan teman-teman dari Puslit Oceanografi, Marbes, dan juga Pusbindiklat ya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong izin live ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sehat ya, sehat semua ya. Terima kasih Bu. Untuk modul jam 11 baru bisa diakses ya. Ya Pak. Ya Pak TB. Siap. Bisa lanjut di WhatsApp grup ya, teman-teman. Ya, siap. Jangan malu-malu bertanya di WhatsApp grup ya. Hai Irfan, semuanya. Kok ada Irfan ya? Ada Pak. Ayo Pak ya. Ya, baik, terima kasih ya. Mohon izin live ya. Ya, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin saya akhiri untuk Zoom kali ini karena saya harus bergabung di room sebelah. Mohon maaf. Terima kasih. Saya ikut ke room sebelah boleh nggak? Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam.